Oke, lanjut lagi di video pagi yang season 2 yang sekarang udah masuk ke episode ke-7 nih ya, episode yang ya kalau misalkan dilihat dari pertemuan yang bersisa, ini merupakan episode yang terakhir gitu ya, sebelum nantinya kalian langsung melanjutkan lagi ke PTS. Jadi kemarin kan kita udah ngomongin tentang fungsi kuadrat tuh kayak gimana grafiknya gitu ya, cara menggambarnya gimana, tapi dengan bantuan tabel gitu ya. Nah sekarang Pogi akan coba simulasiin gimana caranya membuat grafik fungsi tapi menggunakan tanpa menggunakan tabel maksudnya gitu ya, tanpa menggunakan tabel. Jadi simak aja video ini. Kita mulai dari yang slide pertama. Di sini Pogi akan mulai dari yang namanya diskriminan. Ini ada istilah yang baru sebenarnya, itu diskriminan. Penggunanya untuk apa? Jadi itu untuk analisis gitu ya, bentuk si grafik fungsinya itu bakal memotong suku X atau enggak gitu ya. Terus kemudian nanti kita masuk ke fungsi kuadratnya, itu gimana cara membuat grafik fungsi kuadrat tapi nggak usah pakai tabel, ribet gitu ya. Oke, kita coba lihat di diskriminan dulu. Nah, di diskriminan kaitannya emang erat banget sama rumus ABC ini ya. Jadi yang kita ketahui kan kalau ada x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, maka si nilai x-nya untuk pakai rumus tuh jadi ini ya. Kalau nggak sebutin lah ya, panjang di sini. Pokoknya di dalam akarnya itu ada b kuadrat min 4ac. Nah, inilah yang disebut sebagai diskriminan tuh ya. Jadi diskriminan itu si nilai b kuadrat min 4ac-nya, atau bisa dilambangin sama huruf D kapital tuh ya. Jadi D sama dengan b kuadrat min 4ac yang ini nih. Jadi nanti akan mempengaruhi ya, nilai si diskriminasi akan mempengaruhi penyelesaian akar-akar dari persamaan kuadrat gitu ya. Apakah si akar-akarnya tuh real gitu ya, akar-akarnya cuman satu, atau misalnya akar-akarnya tuh nggak ada gitu ya, karena bisa dicari akar-akarnya maksudnya tidak real gitu ya. Oke, kita coba lihat contoh pengerjaannya untuk menentukan diskriminan itu kayak gimana. Misalkan ini Pogi punya 3 contoh persamaan kuadrat ya. Caranya ya tinggal masukin aja ke rumus yang tadi itu ya. Jadi D sama dengan B kuadrat min 4AC kan ya. Nah, untuk menentukan B, terus A-nya, terus C-nya tuh yang mana, pastiin si rumus persamaan kuadrat itu udah kayak gini ya bentuk umumnya. Terus kemudian A-nya itu yang nempel di huruf X kuadrat, ini B-nya gitu ya, ini C-nya. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat B-nya tuh 7, jadi 7 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 12 gitu ya. Udah tinggal masukin aja. Dihitung aja, ini 49. 4 kali 1 4, 4 kali 12 48, kurangi 48. Diskriminannya 1 gitu ya. Gitu. Yang ini tentuin dulu A-nya, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya gitu ya. Jadi D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan B-nya itu 2 kuadrat berarti ya, min 4A-nya 1, C-nya juga 1 ya. Ya udah, berarti di sini 2 kuadrat tuh 4 ya. Kurangi 4 kali 1 kali 1 ya 4 ya, dikurangi 4. Jadi diskriminannya 0. Lanjut yang terakhir. Yang ini gimana? A-nya ini 1 ya, ini B-nya, ini C-nya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya ini min 2 dikuadratkan. Terus kemudian dikurangi 4, A-nya ini 1, C-nya min 4 gitu ya. Kita hitung, min 2 dikuadratin kan jadi 4 ya. 4 kali 1 4, 4 kali negatif 4. Negatif 4 kali 1 negatif 4, negatif 4 kali negatif 4 jadi negatif 16. Positif ya. Oke. Jadi berapa nih? 20 gitu ya. Gitu. Jadi kurang lebih ya caranya tinggal masukin rumus aja gitu. Nanti pemaknaannya pas digambar ya, gambar grafik fungsinya tuh kayak gimana. Jadi sini nih. Jadi kalau misalnya untuk D-nya lebih besar dari 0 gitu ya, maka dia punya akar-akarnya tuh atau penyelesaiannya tuh punya real dan berbeda. Jadi maksudnya itu bisa 2 bentuk akar yang berbeda gitu ya. Terus kemudian D-nya sama dengan 0 tuh akarnya kembar, D-nya kecil dari 0 maka akarnya imajiner. Ini nanti bisa digunakan pas di fungsi kuadrat gambar-gambar. Kalau misalkan D-nya positif gitu ya, lebih besar dari 0, maka dia akan memotong sumbu X pas kita gambar.
Kalau misalkan D-nya 0, diskriminannya 0, ini nanti nggak akan memotong sumbu X, tapi cuma nempel doang, jadi kayak menyinggung gitu ya di satu titik. Kalau misalkan D-nya lebih kecil dari 0, maka dia tidak akan memotong sumbu X, ini akan mengambang aja gitu ya di atas atau di bawah sumbu X-nya gitu ya. Oke, kita coba lihat di sini. Nah, ini Iban Suronya kalian bisa cobainlah sendiri lah ya. Iban Suronya yang diskriminan. Jadi gampang lah, ini cuma masukin angkanya doang lah gitu ya. Oke, akan lanjut aja ke fungsi kuadrat sekarang. Nah, ini konsep fungsi kuadrat yang waktu itu kemarin pernah kita bahas ya. Bentuk umumnya kayak gini gitu ya. Si A-nya nggak boleh 0. Contohnya ya banyak lah ya. Ini pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kalau misalkan diminta untuk gambar sketsa fungsi X kuadrat, waktu itu kita udah pernah simulasiin kan ya. Jadi dari tabel begini gitu ya, kemudian nanti diisi ke dalam kode kartesius dan nanti jadi gambarnya itu yang melengkung ini nih ya. Coba kita simulasiin di sini, ambilnya ingat yang waktu itu ya. Yang negatif 2,4. Berarti di sini titiknya nih ya. Terus kemudian negatif 1,1 ini di sini, 0,0 di sini, 1,1 di sini, 2,2 di ini 4 sorry ya, bukan 2, 4. Karena 2 dikuadratkannya jadi 4 harusnya. Jadi di sini nih ya. Nah, tuh kan jadi membentuk suatu parabola gitu ya. Yang ini lewatin untuk kurva yang parabola begini nih ya. Nah, gitu ya. Ujung-ujungnya dikasih tanda panah gini. Nah, setelah ini Pogi akan simulasikan gimana caranya bikin sketsa fungsi kuadrat tapi tanpa harus gambar tabel begini gitu ya, atau ngitung satu-satu nilai X-nya, karena si fungsi kuadrat nggak akan selalu sesederhana ini gitu ya si bentukannya tuh. Jadi bisa ya macam-macam. Kita coba contohnya yang ini nih ya. Gambarkan sketsa grafik fungsi X kuadrat min 4X tambah 3. Gimana caranya gitu ya. Nah, jadi ada beberapa stepnya. Pogi akan ringkas aja di sini yang penting-pentingnya aja gitu ya. Jadi di sini kalau dilihat ada 5 step. Yang pertama tentukan titik potong pada sumbu X, ini yang Pogi lingkarin yang urgent gitu ya. Yang kedua ini ya, tentukan titik potong pada sumbu Y. Titik potong sama sumbu X pertama ya, titik potong sama sumbu Y, sumbu simetri, dan tentukan nilai optimum. Ada 4 sebenarnya yang urgent. Maksudnya gini, jadi yang 1, 2, 3 ini emang wajib dihafal gitu ya, tapi untuk yang nomor 4 ini nanti ada alternatifnya. Dan nanti alternatifnya tanpa harus ngapalin rumus yang ini gitu ya. Tapi kalau misalnya perlu ya kalian bisa pakai rumus ini sewaktu-waktu gitu, kalau misalnya lupa atau masih ingat gitu ya, kalian bisa gunakan cara alternatif. Oke, terus ada catatan yang lainnya. Nah, ini yang waktu pertemuan pertama tuh ya. Jadi kalau misalkan si nilai A-nya itu positif ya ini ya, maka tanpa harus menggambar pun kalian udah bisa bayangkan bahwa sebenarnya akan. Kalau misalkan A-nya negatif, maka akan kebukanya ke bawah. Nah, ini yang Pogi maksud di diskriminan tuh. Kalau diskriminannya kalian coba cek dia positif, maka akan memotong sumbu X kayak gini ya, bisa kebuka ke atas atau ke bawah ini nih, melewati sumbu X-nya. Tapi kalau misalkan nilai diskriminannya itu 0, maka grafik fungsinya itu akan begini nih, akan menyinggung aja di satu titik di sumbu X gitu ya, nggak akan memotong kayak yang pertama tadi itu ya. Terus kalau misalnya diskriminannya negatif atau kurang dari 0, nah akan mengambang begini, ngapung gitu ya, nggak, ini sumbu X-nya di bawah itu, tapi nggak akan memotong sumbu X-nya. Ini juga nih, kalau misalkan si A-nya negatif gitu ya maksudnya. Tapi Pogi akan tekankan ke sini aja gitu ya, 1, 2, 3, 4 aja. Ini nggak hafal pun atau kelewat apapun ya nggak masalah sebenarnya untuk buat gambar si grafik fungsinya gitu ya. Oke. Kita cobain ya, gambar sketsa grafik fungsi ini. Nah, Pogi akan tuliskan 4 poin tadi gitu ya di sini,
tabel pengerjaannya, coba perhatiin masing-masing. Jadi di sini misinya atau tujuannya adalah kalian mencari titik koordinatnya dulu sebelum nanti gambar di grafik fungsinya di koordinat kartesius ini ya. Yang pertama dulu kita lihat. Tentukan titik potong pada sumbu X. Ini ya, diperoleh jika si Y-nya sama dengan 0. Ingat ini kan nggak ada Y-nya ya, kita ubah si F jadi Y ya. Jadi biasanya begini ya biar gampang. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X tambah 3 gitu ya. Nah kemudian ini kalian data A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa tuh ya. A-nya udah jelas, itu angka yang nempel di huruf X kuadrat. Ini 1 ya, A-nya 1, B-nya negatif 4. Ini yang nempel sama huruf X, C-nya ini yang 3 nih ya. Nah, oke. Sip, udah dikondisikan, kita tinggal langsung eksekusi aja di nomor 1. Y-nya katanya sama dengan 0. Jadi kan ini diketahui kan rumus fungsinya Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X tambah 3. Nah gini ya. Katanya Y-nya bikin sama dengan 0. Oh, di sini ya 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 4X tambah 3. Nah, ini jadinya bentuk kayak persamaan kuadrat yang level 3 nih ya, kalian masih ingat. Jadi, cara penyelesaiannya untuk mencari nilai X-nya ini tinggal dibikin 2 tanda kurung begini ya, sama dengan 0. Masing-masing di sini X, di sini X itu ya, tinggal cari untuk yang ngisi di kosongnya ini di kotretan. Di mana ya? Sini aja ya, pakai warna biru biar nggak terlalu acak-acakan ya. Dikalikan harus yang ujung ini ya 3. Dijumlah harus negatif 4. Berarti udah jelas nih perkalian 3 negatif 3 kali negatif 1 ya. Nah ini angka-angkanya kalau jumlah kan betul negatif 4 ya. Udah tinggal masukin aja ke si sini yang kosong tadi, negatif 3 dan negatif 1. Udah tinggal bagi 2, maka X min 3 sama dengan 0 atau X kurangi 1 sama dengan 0. Yang ini jadi X sama dengan 3, ini jadi X sama dengan 1 nih. Dapat nilai X nya masing-masing nih ya. Terus sudah gini ngapain Pak? Nah sekarang tinggal ditentukan nih titik koordinatnya, ini warna ungu nih ya. Kan titik koordinat itu selalu X, Y ya. Titik koordinat selalu ini nih. Maka yang dari yang tadi kita dapat yang pertama X nya itu 3 ya. Ini 3, Y nya tadi 0. 3,0, satu lagi. X nya 1 jadi 1,0. Nah ini tujuannya. Jadi setelah kalian eksekusi begini nih ya, lumayan nih prosesnya, dapat nilai X nya ada 2 nih ya, 3 dan 1 nih ya. Nah kemudian kalian bentukin ke titik koordinatnya masing-masingnya 3,0, 1,0. Nanti setelah ini oke gitu ya, baru kalian titikin di titik koordinat yang udah disiapin nanti ya di bawahnya gitu ya. Pokoknya lalui aja dulu step 1 sampai 4 ini ya. Step 1 kita akan coba kerjain gitu ya. Sekarang kita coba yang kedua ya. Yang kedua, tentukan titik potong pada sumbu Y. Diperoleh jika X-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita tulisin lagi nih ya. Y sama dengan rumus fungsi tadi. X kuadrat min 4X tambah 3 kan yang gini. Sekarang, supaya dapetin titik potong pada sumbu Y, X-nya ganti sama dengan 0. Ini ya. Ganti sama dengan 0. Ini Pogi notis aja yang penting-pentingnya nih. Y tetap ya, X nya ganti sama 0, Y 0 kuadrat dikurangi 4 dikalikan 0 tambah 3 tuh ya. Y sama dengan 0 dikurangi 4 kali 0, 0 tambah 3 ya udah jadi Y nya 3 tuh. Dapat deh titik koordinatnya karena ini X sama Y nya udah ada nih ya. Titik koordinatnya ya 0,3. Nah gini nih ya, ini dari sini dan ini 0,3 tuh ada tiga titik koordinat 1, 2, 3 ya. Lanjutin lagi, ini yang 1, 2 udah selesai stepnya, kalian tinggal lanjut yang ketiga. Yang ketiga, menentukan persamaan sumbu simetri. Nah ini yang pakai rumus tadi ya, X sama dengan min B per 2A. Nah, oke ini ya, B nya, nah yang tadi kita tentuin ini di awal nih, min negatif 4 per 2A, 2 kali 1.
beresin, negatif kali negatif kan jadi 4 ya, positif. 2 kali 1 ini 2. 4 bagi 2, 2. Oke, selesai. Pak, ini koordinatnya dia berapa koma berapa? Belum, karena di sini baru nilai X-nya doang. Kalau tadi kan ada Y sama X-nya ya, pasangan X sama Y-nya gitu ya, udah ada pasangannya. Ini belum. Terus ini 2 nanti pasangin sama yang mana? Sama yang keempat. Menentukan nilai optimum. Nah, ini kalian tulis si rumus fungsinya Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 3. Karena tadi X-nya dapat 2 gitu ya. Si 2 ini masukin ke sini. Ya. Jadi Y sama dengan X-nya ganti sama 2 ya, jadi 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 tambah 3. Di Y sama dengan 2 kuadrat jadi 4 ya. 4 dikurangi 8 tambah 3. 4 kurangi 8 negatif 4 ya. Negatif 4 tambah 3 jadi negatif 1. Nah, ini dia nih pasangannya. Ini X-nya, ini Y-nya. Jadi dari yang atas dan bawah nilai X-nya ini 2, min 1. Nah, inilah yang kita peroleh. Ada 4 titik koordinat yang udah kita dapetin. Yang pertama 3,0 ya, yang ini 1,0, 0,3, dan ini ya gabungan antara nomor 3 dan nomor 4 yaitu 2,-1. Sip ya. Kalian bisa screenshot ini. Kalau misalkan pengen ngulang lagi stepnya, kalian bisa rewind lagi si video ini ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang tinggal eksekusi gambarnya. Udah dapetin yang tadi nilai-nilainya. Sketsa fungsi kuadratnya sekarang. Titik potong pada sumber X-nya tadi kan 1,0 dan 3,0 ya. Kita titikin aja dulu lah sekarang ya. Titikin pakai warna merah. 1,0 di sini nih ya, 1,0. Terus 3,0 di sini. Sip. Lanjut. Titik potong pada sumber Y yang tadi kita dapetin 0,3. 0,3 ya, 0,3 berarti di sini nih ya. Oke. Sumbu simetri. Tadi kan dapat X-nya 2 ya. Nilai optimumnya min 1. Nah, ini tinggal kita gabung tadi tuh ya. Ini digabung jadi 2,-1 ya. Nah, 2,-1 di mana? 2, di sini nih. Nah, udah kelihatan nih ya. Si grafik fungsinya pasti dia terbukanya ke atas karena si X kuadratnya ini koefisiennya positif nih ya. Itu 1. Udah tinggal garisin aja set. Nah, gini lah ya, ini kurang rapi sedikit di sini ya, agak menceng gitu ya. Nah, tapi kurang lebih grafik fungsinya gambarnya kayak gini ya. Jadi begitulah cara untuk menentukan sketsa grafik fungsi kuadrat tanpa harus bikin tabel. Tapi ya emang harus nentuin nih, perhitungannya agak lumayan gitu ya. Yang ada 4 step tadi. Gitu, mudah-mudahan ini bisa membantu karena ini nanti akan Paugi ujikan juga di PTS ya. Oke, terus kita lihat slide berikutnya. Kalau nggak salah tinggal latihan aja di sini. Kalian cobain sendiri gitu ya step yang tadi untuk menggambar grafik fungsi ini tuh ya, hiburan sekolah 9. Gambarkan sketsa grafik fungsi ini gitu ya. Nanti kalian coba tentukan step 1, 2, 3, 4-nya. Kemudian udah dapat titik-titiknya, kalian gambar di koordinat kartesiusnya gitu ya. Nanti hiburan sekolah 9 ada pembahasan setelah video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.